Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Setiawati dengan NPM 1911090130 dari Fisika 5D. Video kali ini yaitu untuk memenuhi UAS Fisika Komputasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Adrian Ashari, MPD. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, gaya kolom antar muatan. Kedua, gaya kolom antar muatan menggunakan loop. Ketiga, bidang karena distribusi muatan diskrit dan garis. Langsung saja ke materi pertama, yaitu gaya kolom antar muatan. Hukum kolom ditemukan oleh seorang ilmuwan berkebangsaan Prancis yang bernama Charles Augustin Coulomb 1736 sampai 1806. Biasanya penamaan hukum dalam sains didasarkan pada nama penemunya. Hukum Coulomb menyatakan bahwa besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antar benda bermuatan listrik sebanding dengan besarnya muatan di dalam benda tersebut, dan berbanding terbalik dengan jarak antar benda bermuatan tersebut yang dikuadratkan. Berdasarkan pernyataan tersebut, hukum Coulomb dapat dijadikan model matematika atau rumus. Adapun rumus dari hukum Coulomb adalah sebagai berikut. Diketahui ada dua muatan, yaitu Q1 dan Q2, yang berjarak sejauh R, di mana muatan 1 dan muatan 2 ini saling tarik-menarik. Sehingga rumusnya yaitu F sama dengan K dikali muatan 1, Q1 dikali muatan 2, Q2 dibagi R kuadrat. Di mana F adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antar benda bermuatan, dengan satuan yaitu Newton. K adalah konstanta pembanding dengan nilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Q1 adalah besar muatan listrik benda ke-1, satuannya kolom. Q2 adalah besar muatan listrik benda kedua, satuannya kolom. R kuadrat adalah jarak antar benda bermuatan listrik, satuannya meter kuadrat. Nah, sebelumnya saya telah membuat skripnya terlebih dahulu. Di sini dituliskan Coulomb Law for Two-Point Charge. Hukum Coulomb untuk muatan 2 titik. Epsilon yaitu nilainya 8,854 kali 10 pangkat min 12. Kc atau konstanta yaitu bisa dicari menggunakan rumus 1/4 pi epsilon 0. Diketahui Q1 muatan satunya yaitu min 1 kali 10 pangkat min 13. Muatan 2, Q2-nya yaitu plus 1 kali 10 pangkat min 10. R-nya seperti berikut. Nah, pada materi telah dijelaskan yaitu untuk mencari gaya kolom, F sama dengan Kc kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, atau bisa dituliskan R kali R. Selanjutnya kita masukkan fungsi yaitu plot RF length width. Length width ini atau lebar garis, yaitu sebesar 1,5. X label yaitu jarak dengan satuan meter, dan Y label yaitu gaya kolom dengan satuan Newton. Kita langsung saja run. Nah, setelah di-run, maka akan muncul gambar seperti ini. Jika kita klik bagian ini, maka muncul X sama dengan 3 kali 10 pangkat min 13 dan Y-nya yaitu min 99 sekian. Nah, kita sebelah sini, X-nya yaitu min 3 kali 10 pangkat min 13, Y-nya min 99 sekian. Nah, yang membedakan yaitu di sini X-nya, yang sebelah kanan X-nya positif, dan yang sebelah kiri X-nya negatif. Kita ketahui yaitu tadi length width-nya 1,5, di sini 1,5, dan di sini 1,5. X label yaitu jarak distance dalam satuan meter, dan Y labelnya yaitu gaya kolom dalam satuan Newton. Nah, pada gambar ini, yang sebelah kanan X-nya ini jaraknya bernilai positif, dan yang sebelah kiri jaraknya X-nya yaitu bernilai negatif. Yang sebelah kiri untuk gaya kolom pada muatan Q1, dan yang sebelah kanan yaitu untuk gaya kolom pada muatan 2. Selanjutnya yaitu materi kedua, gaya kolom antar muatan menggunakan loop. Gaya kolom merupakan besaran
vektor, di mana gaya ini memiliki nilai dan arah. Coba kita bayangkan dua buah muatan positif yang dipisahkan sejauh r, maka akan timbul gaya tolak-menolak antara kedua muatan, di mana arah gaya tolak tersebut bergantung pada muatan mana yang mempengaruhi dan muatan mana yang terpengaruh. Sebagai contoh yaitu ada muatan 1 dan muatan 2, di mana gaya pada muatan 1 yaitu mengarah ke sebelah kiri, dan gaya pada muatan 2 yaitu mengarah ke sebelah kanan. Gaya F12, gaya untuk muatan 1, adalah gaya yang bekerja pada muatan 1 akibat pengaruh dari muatan 2. Karena arah gaya F12 dan arah vektor satuan R berlawanan atau arah dari gaya F12 adalah ke arah kiri, arah negatif, maka rumusnya yaitu F12 sama dengan min 1/4 pi epsilon 0 dikali Q1 dikali Q2 per R12 kuadrat. Atau sama dengan min K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R12 kuadrat. Dengan arah R topi 12. Dengan demikian, gaya F21 adalah gaya yang bekerja pada muatan 2 akibat pengaruh dari muatan 1. Rumusnya yaitu F21 sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali Q1 dikali Q2 dibagi R21 kuadrat. Atau sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R21 kuadrat arah R topi 21. Di sini saya juga telah membuat skripnya. Program untuk gaya kolom antar muatan. Nah, di sini ada enter your name. Untuk inputnya nanti pada kolom command window kita bisa masukkan username-nya dengan nama kita atau nama yang lain. Nah, di sini ada X komponen dan Y komponen. Untuk menemukan X-min, X-max, Y-min, dan Y-max. X-min sama dengan min X dikurang 1, Y-min sama dengan min Y dikurang 1, X-max sama dengan max Y plus 1, dan Y-max sama dengan max Y plus 1. Epsilon 0 sebesar 8,85 kali 10 pangkat min 12. Epsilon 0 atau permitivitas dalam ruang kosong. Satuannya C kuadrat per Newton meter kuadrat. Konstantanya 1/4 pi epsilon 0. Nah, di sini ada titel. Username, titel yang akan muncul pada gambar yaitu username, nama yang kita masukkan. Date, waktunya, dan position of chart and direction of force. Nah, untuk X label yaitu XM dan Y label yaitu YM. Selanjutnya kita bisa langsung run. Nah, kita masukkan username-nya dengan nama kita atau bisa yang lain. Enter the number of chairs. Kita masukkan 2. Untuk muatan 1, posisinya yaitu seperti pada modul muatan 1 di sini posisinya X-nya yaitu 3 dan Y-nya 2. Sehingga kita bisa tuliskan di sini X-nya 3, Y-nya 2. C-nya kita masukkan yaitu 1. Maaf, C-nya kita masukkan min 1 karena arahnya yaitu ke kiri. Sehingga dia negatif. Kita masukkan min 1. Untuk muatan 2, X-nya di sini X-nya 2, Y-nya 3. Kita masukkan yaitu 2,3. Nah, ini karena muatan 2 ini arahnya ke kanan, maka kita positif 2. Setelah kita run, maka akan muncul gambar seperti ini.
Ini yaitu untuk muatan 2, sumbunya X, Y-nya 2,3, dan ini gayanya. Dan ini untuk muatan satunya, X-nya 3,2, dan gayanya yang dihasilkan seperti ini. Nah, arah gaya kolom yaitu muatan sejenis akan tolak-menolak dan muatan tidak sejenis akan tarik-menarik. Menentukan arah gaya kolom sangat penting, terutama pada kasus ketika terdapat lebih dari satu gaya kolom yang dialami oleh titik muatan. Sederhananya, apabila gaya kolom mengarah ke kanan atau ke atas, maka gaya kolom bernilai positif. Nah, gaya kolomnya akan bernilai positif. Sebaliknya, jika gaya kolom mengarah ke kiri atau ke bawah, maka gaya kolom bernilai negatif. Nah, ini bernilai negatif. Selanjutnya, kita ke materi ketiga, yaitu bidang karena distribusi muatan diskrit dan garis. Distribusi muatan pada medan elektrostatis dibedakan menjadi dua macam, yaitu distribusi muatan diskrit dan distribusi muatan kontinu. Distribusi muatan diskrit, yaitu sesuai dengan pengertiannya, diskrit adalah terpisah, atau artinya terpisah, yaitu muatannya tunggal dan terpisah. Analisis medan elektrostatisnya dilakukan dengan menghitung resultan gaya kolom dari masing-masing gaya. Distribusi muatan diskrit biasa disebut sebagai distribusi muatan titik. Kedua yaitu distribusi muatan kontinu. Selain muatan berbentuk titik, dimungkinkan juga distribusi muatan kontinu dalam bentuk garis, permukaan, atau volume. Tiga macam konfigurasi muatan standar ialah muatan titik, muatan garis tak berhingga, dan muatan permukaan datar tak hingga. Untuk muatan titik yang berada di titik asal atau titik pusat diberikan oleh persamaan, yaitu E sama dengan Q per 4pi epsilon 0 R kuadrat AX. Nah, jika kerapatan muatan rho L adalah tak terhingga pada panjang garis serta terdistribusi secara seragam konstan sepanjang sumbu Z, maka medan elektrik E untuk muatan yang berdistribusi pada garis dapat diturunkan dari persamaan sebelumnya, yaitu E sama dengan rho L per 2pi epsilon 0 R AR. Koordinat silinder. Nah, sama seperti sebelumnya, di sini saya telah membuat skripnya. Pertama, file due to discrete and line charge distribution. Bidang karena distribusi muatan diskrit dan garis oleh S. Matyang dari Universitas Lawan. X, Y, Z. Kisi-kisinya yaitu untuk X min 1 bagi 0, 0,5 bagi 1, dan Y-nya 0,001 bagi 0, 0,5 bagi 1, dan untuk Z-nya yaitu min 1 bagi 0, 0,05 bagi 1. X, Y, Z, kisi-kisi X, Y, Z ini mengembalikan koordinat grid 3D yang ditentukan oleh vektor X, Y, dan Z. Grid yang diwakili oleh X, Y, Z ini memiliki ukuran yaitu panjang Y, panjang X, dan panjang Z. Selanjutnya yaitu muatan. E sama dengan 1 per X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Untuk gambar 1, irisannya yaitu X, Y, Z log E. Nah, selanjutnya, irisan X, Y, Z versus X irisan, Y irisan, dan Z irisan. Menggambar irisan untuk data volumetrik. V, tentukan X, Y, dan Z sebagai data koordinat. Tentukan X irisan, Y irisan, dan Z irisan sebagai lokasi irisan menggunakan salah satu
bentuk berikut. Shading interpret. Bayangan interp. Bayangan interp memvariasikan warna di setiap segmen garis dan wajah. Dengan menginterpolasi indeks peta warna atau nilai warna sebenarnya melintasi garis atau wajah. Peta warna HCV. Peta warna menyetel peta warna untuk gambar saat ini ke salah satu dari peta warna yang telah ditentukan sebelumnya. Jika Anda mengatur peta warna untuk gambar, maka sumbu dan bagan pada gambar menggunakan peta warna yang sama. Di sini ada X label X, Y label Y, Z label Z. Dengan titel yaitu medan listrik magnitudo log karena muatan listrik di titik asal 0,0,0. Axis square. Persegi sumbu, bentuknya yaitu persegi. Bilah warna menampilkan bilah warna vertikal di sebelah kanan sumbu saat ini atau bagan. Bilah warna menampilkan peta warna saat ini dan menunjukkan pemetaan. Nilai data ke dalam peta warna. Memutar 3D. Memutar 3D aktif menyalakan mode putar dan memungkinkan rotasi pada setiap sumbu di dalam angka saat ini. Terus di pause, berhenti sebentar, jeda menghentikan sementara eksekusi MATLAB dan menunggu kita untuk menekan kunci apa saja. Line chart-nya, muatan garisnya yaitu E sama dengan 1 per akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Gambar 2-nya, irisannya X, Y, Z log E. Shading interp, color map, HCV, X labelnya X, Y label Y, Z label Z. Dengan titelnya yaitu medan listrik magnitudo log karena muatan garis sepanjang sumbu Z. Axis square, persegi, color bar-nya bilah warna, memutar 3G-nya. Nah, selanjutnya kita bisa langsung run. Nah, setelah kita run, maka akan muncul gambar 1, yaitu electric file log magnitude due to point charge at origin 0,0,0. Medan listrik magnitudo log karena muatan titik di titik asal 0,0,0. X-nya 0, Y-nya 0, dan Z-nya 0. Sedangkan untuk gambar yang kedua, yaitu electric file log magnitude due to line charge along Z-axis. Medan listrik magnitudo log karena muatan garis di sepanjang sumbu Z. Tadi kan X-nya 0,0,0, itu X, Y, Z-nya. Nah, di sini gambar 2 yaitu muatan garis di sepanjang sumbu Z. Muatan garis di sepanjang sumbu Z. Jadi, muatan garis ini akan ke atas yaitu di sini, searah sumbu Z di sini. Nah, mungkin itu saja video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.